Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa awladihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan tutorial tentang login yang sebelumnya sudah saya berikan videonya ya. Bisa dilihat di detail dari video ini, login tentang login yang tanpa tabel ya. Hari ini kita akan coba membuat login dengan menggunakan tabel database-nya ya. Yang pertama kita akan siapkan dulu struktur datanya ya. Jadi struktur data yang kita hasilkan seperti ini. Jadi di sini ada nama tabelnya pengguna, lalu ID-nya double kita buat sini atau increment, ID usernya parkar 18, ID nama parkar 50, ID locate blob ya, di sini tipenya kita gunakan blob. Kenapa kita menggunakan blob? Karena kita akan membuat enkripsi data ya. Jadi ID tipe juga ID passnya kita akan buat enkripsinya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membuat dulu database-nya sesuai dengan yang sudah kita buat. Nama aplikasinya MyApp, maka database yang kita buat namanya juga MyApp seperti itu. Oke, kita coba sekarang membuatnya ya. Ini kita aktifkan dulu server database-nya ya. Untuk instalasi server juga ada di detail, untuk instalasi konektor juga ada di detail dari video ini. Ini kita lihat di sini. Sekarang kita cari belajar sini, USB web server kita aktifkan dulu. Tunggu sampai menyala ya. Instalasi USB web server juga sudah ada di detail video. Nah, kalau sudah menyala kita tinggal membuka localhost-nya saja. Localhost, di sini localhost php myadmin. Oke. Lalu di sini kita masukkan passwordnya USBW ya, username-nya root. Oke, kita buat dulu database dengan nama MyApp ya. Jadi create database db MyApp seperti itu. Nah, logo saja. Kemudian kita coba untuk membuat tabelnya, tapi sebelum membuat tabel, database-nya diaktifkan dulu. Ini kan belum ada nama database-nya, kita aktifkan dulu, klik sekali saja ya. Begitu mulai database-nya kita pilih SQL sini, kemudian kita coba mengetikkan perintahnya ya. Jadi di sini oke ya, jadi nama database-nya adalah pengguna ya. Jadi sini create table pengguna, lalu yang pertama ID double, langsung saja auto increment ya, auto increment. Kemudian ID user parkar 18 not null default ya, seperti itu. Kemudian ID nama parkar 50 not null default. Kemudian ini kurang koma ya. Oke, kemudian ID locate blob ya, ID locate blob not null saja. Kemudian ID type blob ya, kita buat ID tipe blob not null, ID pass blob not null, lalu primary key nya ID, kemudian koma unique key nya unique key, situ ID user ya. Lalu kita tutup kurung sini, engine-nya sama dengan my isam. Tunggu saja. Oke, berhasil ya. Nah, sekarang kita menambahkan dulu satu data ya. Jadi di sini kita akan menggunakan enkripsi untuk menambahkan data. Dari data ini adalah namanya user built-in ya. Jadi user built-in, kita panggil notepad dulu, coba notepad sini. User built-in ya. Jadi user built-in ini user bawaan yang tidak bisa di lock ya. User built-in. Kita insert saja di sini, kita menggunakan encode ya. Jadi encodenya dengan secret key.
Jadi fungsi encode itu encode ini adalah teks, lalu ini key-nya, jadi secret key-nya. Sama kalau kita mengembalikan lagi decode teks dan secret key. Ini bisa dibaca di sumbernya, ada di Arianto 165 ya. Silahkan dilihat di detail dari video ini. Di alamatnya itu ada di detail video. Nah, kita yang secret key yang kita pakai adalah my app. Jadi secret key yang kita pakai adalah my app seperti itu. Anda bisa menggunakan secret key yang lain, tapi sifatnya sama ya, tidak berubah seperti itu. Oke, kita menambahkan sebuah data dulu dari tadi, dari tabel yang sudah kita buat. Kita tambahkan sebuah data, misalkan perintah menambahkan datanya itu insert into ya, pengguna seperti itu. Apa yang diisi? Yang diisi adalah ID user saja, ID nama, kemudian ID login ya, login, lalu ID type ya, tipenya, lalu ID pass seperti itu. Values, kemudian di sini ID usernya adalah ID built-in ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 digit. ID namanya kita buat super admin. Lalu lognya itu 1 ya. Jadi log itu kalau dia terkunci 1, kalau tidak terkunci 0. Berarti di sini kita tambahkan encode dulu, encode 1 tidak terkunci ya, tidak terkunci berarti 0 di sini. Secret key-nya my app seperti itu ya. Oke, selesai. Sekarang ID tipenya ini dia administrator ya, termasuk tipe administrator. Maka di sini encode kita buat di sini administrator itu 1 ya, 1. Lalu di sini my app ya. Kemudian untuk passwordnya kita buat 2021 saja. Encode 2021 my app seperti itu, my app sama ya, kuncinya sama. Oke, kita tutup titik koma. Oke, kita coba jalankan ini kode ini. Coba jalankan, pilih SQL, paste di sini, tidak ada error ya. Lalu kita go saja. Maka sudah berhasil tersimpan di sini. Kalau kita lihat di browse ya, ini dah, ini blob ya, bilop ya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke aplikasi, kita akan membuat koneksi dulu ya. Jadi membuat koneksi ke database-nya ya. Jadi kita pilih start, kita ketik saja ODBC yang 32 bit ya, kita cari. Kemudian kita add saja di sini. Lalu di sini ODBC yang sudah terinstall versi 53.14 ya. Cara instalasi ODBC ini sudah ada juga di detail video. Finish saja. Di sini kita buat DSN-nya. DSN di sini adalah my app. Lalu DSN untuk my app ini localhost ya. Servernya localhost, usernya root, passwordnya USBW, database-nya kita pilih di sini DB my app ya. Oke saja. Oke, kita oke saja. Nah, kalau sudah, kita tinggal menyiapkan aplikasi untuk loginnya ya. Oke, baiklah, sekarang kita mulai dengan membuka project kita sebelumnya. Kita pindahkan dulu drive-nya ya. D belajar my app. Kemudian kita buka file project. Oke, ini form login kita yang lama. Sekarang kita buat form login yang yang terkoneksi dengan database. Oke, kita siapkan dulu ya formnya. Oke, kita new form saja. Kita pilih new form. Setelah itu kita bisa membuat menambahkan objek label ya. Kita menambahkan objek label di sini. Mungkin kita tambahkan juga objek ini ya, image ya. Image kita tambahkan sini. Lalu kita bisa menambahkan objek label. Kemudian kita menambahkan objek text box ya, untuk ID-nya. Lalu label lagi sini, label, kemudian text box ya. Kemudian kita atur labelnya ini, hanya kita atur.
Oke, kita atur namanya. Oke ya, seperti itu. Ini kita kasih nama captionnya, layout caption. Kita kasih nama ID user ya. Kemudian di sini kita kasih nama password. Lalu kita rapikan ini, format, size to fit ya. Lalu format align left. Ini kita geser sini ya. Ini juga kita geser. Ini kita geser. Kita format align left barangkali seperti itu. Ini kita geser pakai tombol panah saja, panah ke atas, panah ke bawah. Kemudian kita tambahkan tombol perintah ya, command button di sini. Oke, sini ya. Kemudian kita atur lagi. Ini mungkin tombol enternya kali ya. Enter. Ini enter seperti itu, atau kasih alternate E. Enter sajalah ya, enter. Kemudian untuk lebarnya kita bisa atur seperti ini ya, untuk loginnya. Kemudian caption loginnya kita bisa atur. Favorit captionnya ini misalnya login seperti itu. Kemudian kita atur juga tab ordernya 1 2 3 4 5. Oke, udah bener. Ini 1 2 3 4 5. Kalau mau ngatur ya diklik satu persatu ya, dari awal 1 misalkan 2 3 4 5 seperti itu. Oke, selanjutnya kita atur untuk image-nya ya. Jadi image ini kita atur pilihan stretch-nya ya. Jadi kita cari stretch S, stretch. Ini kita atur menjadi stretch seperti itu. Sehingga nanti gambar apapun yang Anda letakkan di sini akan diatur lebarnya sesuai dengan kotak ini ya, kotak image. Kemudian kita juga bisa mengatur POM-nya ya. Jadi POM-nya ini agar tidak bisa dirubah ukurannya, itu bisa kita cari di border ya, border style. Di border style ini ya, nih border style. Ya, di border style ini. Border stylenya, ini border stylenya kita atur menjadi fix dialog ya, fix dialog, sehingga dia tidak bisa nanti diubah-ubah ukurannya ya. Lalu siapkan gambar ya. Oke, kita masukkan gambarnya. Jadi kita pilih image ya, lalu kita cari picture di sini, picture, masukkan saja gambarnya, locket ya. Oke, ini tampilannya ya. Sekarang kita coba uji dulu. Yes, kita buat sekarang POM login versi 2 lah, save. Kita lihat animasinya tidak terlalu kelihatan ya. Ini oke. Close dulu, mungkin
kita buat di sini backstart sudah auto. Kita buat transparan. Oke, itu. Selanjutnya kita menambahkan di sini ya prosedurnya. Jadi saat di enter ini baru melakukan pemeriksaan. Jadi saat di enter, oke, kita pertama cek dulu ya. Jadi saya masukin password. Jadi kita cek dulu. Lokal terdefinisikan variabel A dan B. A untuk menampung di spom pakai all trim ya. Fungsi all trim ini fungsi untuk menghapus spasi di depan maupun belakang karakter. Di all trim di tengah-tengah karakter tidak dihapus. All trim di spom teks 1 titik value B sama dengan all trim di spom teks 2 titik value. Ini kita uji dulu. Jika empty A, jika yang A itu empty, maka message box kita tolak dulu ya. Maaf, ID user tidak boleh kosong. Kita tambahkan 32 plus 4 sini, konfirmasi dulu, lalu kita pindahkan kursornya ke teks 1 di spom teks 1 titik set fokus, lalu ini return null. Sekarang kita uji yang kedua, jika sama cara pengujiannya sama, kita copy saja nih. Jadi kalau yang satu lewat, uji yang kedua, jika B empty B, maka di sini password ya, password tidak boleh kosong. Ini pindahnya ke teks 2 untuk password ya. Jadi ini validasi di sini. Ini validasi input ya, validasi input. Selanjutnya, kalau misalkan semuanya ada isinya, baru kita melakukan pengujian uji password ke database. Pertama kita melakukan koneksi dulu ya. Jadi pertama kita melakukan koneksi. Jadi lokal ketik lokal dulu, lokal nconnect dulu ya. Jadi lokal di sini kita buat nconnect ya. Lalu kemudian kita store. Store ini menyimpan ya, menyimpan SQL connect dsn my app kemarin kan, kemudian usernya usbw, usernya root, passwordnya usbw, lalu di sini kosong, di sini t, seperti itu untuk koneksinya ya. Kemudian kita simpan ke dalam to and connect. Jadi hasilnya simpan dalam connect. Nah hasilnya ini kalau dia -1 berarti gagal koneksi. Kalau -1 gagal koneksi ya. Jadi hasilnya. Jadi kita uji di sini. Kita uji jika nconnect lebih kecil sama dengan atau sama dengan 0, berarti koneksinya gagal. Message box kita kasih pesan gagal melakukan koneksi ke database. Jadi saja di sini 16 saja ya, 16 pelarangan. Lalu kita buat saja return 0 saja di sini. Return 0. Sekarang kalau koneksinya berhasil, berarti kita harus melakukan pemeriksaan ini. Pemeriksaan ke dalam database ya. Kita akan melakukan pemeriksaan ke dalam database. Apakah yang diinputnya itu benar atau tidak, seperti itu. Ya. Nah, untuk melakukan pemeriksaan itu kita mesti menyiapkan dulu perintah query ya. Jadi kita tambahkan ciptaan variabel sini CSQL untuk menampung perintah query. Jadi perintah query yang kita buat itu CSQL sama dengan jadi select
bintang from pengguna kan kemarin ya. Nama tabelnya itu nama tabelnya pengguna ya. Jadi nama tabelnya pengguna. Sini bintang from pengguna. Lalu where. Nah, where ini kita gabung. Where-nya ini adalah yang pertama kita uji ID user dulu. ID user seperti itu. Where ID user. ID usernya kita kemarin menggunakan blob ya. Coba kita cek dulu. Kita cek di sini pengguna, kita browse saja ya. Oke, ID usernya tidak ya, belum diblok, yang login yang dibloknya. Di sini ID usernya biasa, berarti langsung saja di sini. ID user sama dengan itu petiknya ya, kita gabung dengan A itu yang di atas itu yang user, ID user ditambah petik, jadi dia menutup isi A itu kita tutup dengan petik, lalu N ya, N kemudian kita uji passwordnya ya, jadi kita uji passwordnya. Kita uji passwordnya di sini. Field passwordnya adalah ID pass ya, tapi dia pakai ID passnya menggunakan ini, menggunakan apa namanya, enkripsi. Jadi kita buat alt trim saja sini. Kalau pakai perintah yang di apa namanya, perintah di MySQL-nya trim decode ya, decode trim decode ID pass, ini ID pass, lalu kunci scriptnya myapp kemarin kalau salah, myapp kunci scriptnya sama dengan B ya. Jadi kita uji sama dengan B seperti itu, sama dengan B nya kita tutup. Nah, ini saja yang kita cari ya. Lalu di sini field yang mau kita pilih ya. Pertama ID user, kemudian ID nama yang mau kita ambil ya, jadi bukan seluruhnya, jadi ID user, ID nama. Karena ini pakai encrypt, mesti kita buka dulu locate dengan ID tipenya ya, locate dengan ID tipe. Jadi kita buat sini decode ya, untuk membuka itunya, locate-nya dengan script key kita s locate saja, s locate itu. Kemudian kita tambah lagi di sini decode lagi, locate bukan locate tapi yang kedua ya, ID tipe myapp seperti myapp, itu script key nya s ID tipe. Nah, seperti ini ya kita membaca datanya. Oke, kalau mau dites dulu kita bisa tes dulu ini ya. Jadi kita bisa tes, misalkan kita blok saja ini, kita tes perintahnya ini ya. Jadi kita bisa tes di sini di SQL ya. Jadi kita blok saja, kita paste di sini ya perintahnya nih. Ini biarkan saja, ini kita hapus untuk menguji perintah ya, apakah perintah itu benar atau tidak. Kita tes dulu. Decode ini kita buang, myapp biarkan saja, where-nya ini kita buang, petiknya kita buang ya. Lalu di sini kita buang dulu, kita uji ya, jadi menguji perintah SQL dulu. Kita buang, ini kita masukin saja manual, A nya kita ganti 2, 4, 5, 6, 8 kita ganti, kemudian N nya juga kita buang. Di sini trimnya kita biarkan saja, di sini di sini mungkin pakai trim ya, trim juga sini, trim ini ada perintah where
where trim. Ada nggak perintah trim? Tapi ntar aja kita lihat. Trim. Well trim. Mana insert nih? Sama dengan seperti itu. Lalu ini sama dengan passwordnya kemarin kalau tidak salah 2021 ya. Oke, coba kita tes sekarang. Kita uji dulu ya, copy dulu ini. Perintah ini kita copy dulu ke notepad biar aman. Notepad ini kita paste saja. Oke, sekarang kita cek dulu. Go, ada nggak? Ada yang salah katanya. Locate field. Locate field in list tidak ketemu. ID lock. ID locate ya, tambah ID berarti. Terus ini ID ya. ID locate kita anggap sebagai ID locate. Lalu kemudian sini ID tipe SCTP. Oke, go. Nah, ternyata ada nih. Jadi ada di sini yang berhasil kita definisikan. Ya, di sini berarti benar ya, passwordnya 2021. Berarti bisa kita cari ini. Oke, sekarang kita coba masukkan benar ya. Tinggal ID tadi yang salah. Berarti di sini kita edit. Ini tadi yang salah adalah ID saja. ID locate ya. B-nya udah benar. Oke, kemudian kita eksekusi ya, SQL-nya kita eksekusi. Jalankan SQL-nya. Ini caranya adalah dengan menguji ya. Kita buat dulu lokal misalnya NSQL. Ini di sini store SQL exec itu untuk mengujinya ya. Lalu connect yang kita gunakan tadi di atas connect. Kemudian CSQL itu yang akan kita jalankan perintah SQL-nya. To disimpan hasilnya di NSQL sini. If NSQL lebih kecil sama dengan 0, artinya kalau dia -1 maka gagal ya. Query gagal dilaksanakan. Jadi sama dengan message box gagal melakukan query ke database. Nah, di sini kita kasih kalau gagal 16 saja, larangan seperti itu. Lalu kita putuskan dulu koneksinya ya, sama dengan SQL disconnect and connect seperti itu. Jadi ini setiap kembali kita disconnect dulu ya. Jadi di sini ini setelah end connect, kalau gagal di disconnect dulu. Return, jangan sampai connect terus ya. Ini oke, setelah connect kalau dia gagal nggak usah disconnect ya, gagal koneksinya nggak usah sini. Nah, sekarang ini ya, nah ini kalau gagal kita mesti disconnect, putuskan lagi koneksinya, lalu kita return 0 saja, return 0. Nah sekarang kalau ini kita simpan di nama tabelnya ya, nama tabelnya kita kasih nama, di sini nama kursornya kita kasih nama misalnya pengguna, samakan saja. Nah kalau dia berhasil berarti tabelnya sudah ada pengguna di sini. Kalau dia berhasil, di sini kan berhasil ya. Kalau berhasil berarti kita select pengguna di sini. Lalu kita uji jika if EOF artinya jika akhir, atau kita go top ya, go top sini. If EOF ini merupakan akhir file berarti kosong ya, tidak ada apapun. Kalau tidak ada apapun berarti usernya tidak ketemu seperti itu. Kalau user tidak ketemu apa pesannya? Berarti message box di sini. Kalau tidak ketemu berarti maaf, user atau password salah, seperti itu saja. User atau password salah, 16 larangan.
Maka kita ini ya, oke, jadi di sini kita disconnect langsung saja, ya, disconnectkan langsung karena itu masih dalam kondisi connect ya tadi. Ini kita langsung disconnect ya. Oke, langsung disconnect saja. Kemudian kalau misalnya salah ya, return 0, return kita use ya, use in. Oke, di sini return 0 and if ya. Ini kalau misalkan tidak ada isinya ya. Jadi di sini kita tutup tabelnya ya. Jadi tabelnya ditutup dulu. Use in pengguna. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan berhasil, maka kita uji uji locate-nya dulu, uji locate ya. If pengguna titik id locate sama dengan 1, maka ini berarti usernya terkunci ya. Berarti kita tutup tabelnya use in pengguna ini. Lalu di sini kita tampilkan pesan message box, maaf, user ID ID user ini terkunci. Hubungi administrator Anda. Hubungi administrator Anda. Oke, sini kita 16 dulu. 16 misalnya larangan. Jadi kita tahu dia terkuncinya seperti itu. Kemudian kita return 0 lagi. Itu kalau dia terkunci ya. Kalau misalnya tidak terkunci, nah kalau misalnya tidak terkunci baru kita memanggil ya. Kalau tidak terkunci, saya pesan saja di sini ya. Misalnya pesan kita tutup dulu filenya, use in pengguna. Kalau tidak terkunci ya pesan saja, misalnya message box misalkan password Anda berhasil. Itu dulu sebentar ini. 64 tuh informasi ya, informasi seperti itu. Lalu kita close ya, this form release. Oke, nah sekarang coba kita tes ini. Kita tes dulu. Ini ada yang salah nih, kita cancel dulu. Tuh ini parameter katanya. Ini DSN SQL Connect DSN Maret USB, mungkin sini T saja kali ya, T. Oh, sini ada yang salah ini, salahnya sini select. Oh, ini tambahnya belum, tambah seperti itu, digabung ya. Oke, kita jalankan lagi. Nah, ini berhasil ya. Sekarang kalau kita misalkan masukkan ID-nya masing-masing sini, apa yang terjadi? User atau password salah seperti itu ya. Artinya koneksinya berhasil kan? Kalau koneksinya gagal misalkan akan tampilnya gagal. Contoh misalkan kalau gagal ini misalnya kita matikan database, kita matikan. Artinya database-nya tidak terkoneksi ya. Apa hasilnya? Coba kita tes. Gagalnya seperti ini. Kalau kita cancel, nah, gagal melakukan koneksi ke database seperti itu. Berarti sekarang tinggal kita koneksikan dulu. Artinya kita koneksikan dulu sekarang USB servernya. Ini ya. Tunggu. Oke. Sekarang coba kita masukkan password yang benar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8. Lalu di sini kita isi dengan 2021. Oh, passwordnya belum dikasih tanda ya.
kalau salah dulu, misalkan kalau salah 2020 jadi salah. Oke, sekarang kalau misalnya 2021 ID locket not found, ID locket is not found, ada yang salah. Coba kita suspend dulu. Oh, pengguna titik ID locket. Oke, kita close dulu. Close dulu ya. Jadi di sini kalau dia benar ID locket tadi apa nih? Oh, locket saja ini. Salah ini. Tambah ID locket ya. ID locket. Oke, sekarang kita coba tes lagi. Kita masukin saja tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2021, enter. Password Anda benar, berhasil. Ini berarti berhasil. Berarti sekarang kita tinggal select on entry saja ini. Kita pilih select on entry. Select on entry ini. Kita pilih jadikan app saja, true saja, jadikan true. Selanjutnya ini kita kasih password karakternya, misalnya password karakternya kita kasih mana nih password karakter, MNOP password car nih. Kita kasih bintang saja. Coba kita jalankan. Sekarang kita tes. Masukin ID. Dan sini misalnya, nah itu keluar bintang ya. Oke, benar ya. Oke. Kemudian kita bisa juga kalau dia diterima seperti itu ya. Jadi kalau diterima kita juga bisa menampilkan suara ya, sini. Jadi menampilkan password Anda diterima atau password Anda salah misalnya. Ini kita siapkan dulu suaranya tapi ya. Jadi kita cari soundnya, sini ada nggak? Sound password diterima. Oke, nanti kita siapkan saja dulu. Misalnya, oke, jadi sekarang udah bisa ya. Jadi tinggal menambahkan suara. Nanti mungkin di video berikutnya kita akan coba menambahkan suara. Sekarang kita coba untuk memanggil menu dulu ya. Jadi kalau misalnya berhasil dia memanggil menu. Yang saat ini baru ada adalah menu. Nah, ini menu My App nya sudah ada, My App menu. Jadi My App menu ini bisa kita panggil kalau passwordnya benar ya. Jadi di sini coba kita tambahkan. Jadi kita modify dulu ya. Modify dulu di sini. Ini kalau benar tadi. Jika benar di sini ya, ini jika benar ya. Di sini jika password diterima. Di program utama sudah ada belum? Program utamanya kita lihat dulu untuk menyimpan informasi. Nah, ini sudah ada ya. Jadi PBC ID user kita tambahkan PBC ID type ya. PBC ID type. Kalau yang locket tidak perlu disimpan kalau locket ya. Jadi dua ini saja dulu, ID type, PBC ID type, seperti itu, dua kita simpan ya. Nah, sekarang kalau misalnya passwordnya benar, yes dulu. Tadi kalau jika passwordnya diterima berarti PBC ID user kita isi dengan pengguna titik ID user seperti itu. Kita pakai all trim boleh di sini. Kita pakai all trim. Kemudian PBC ID type ya. Langsung saja pengguna titik ID type. Nah, baru kita tutup tetap tabelnya. Kalau tabelnya tutup baru tampilkan pesan seperti itu. Password Anda berhasil. Misalnya password Anda berhasil, tambahin lagi di sini. CR13 ya. Kita tambahin dulu bawah sini. Ini ada titik komanya ya. Titik koma. Misalnya CR13 itu untuk enter ke bawah ya. CR13 sini kita selamat datang.
selamat datang misalnya, sini plus CHR 13 ya. Sini ID operator, kita langsung ID operatornya PBC ID namanya belum nih, ID user baru, ID nama nggak ada, coba kita lihat dulu. ID nama modified, ID user PBC di sini, PBC ID nama, di user dengan nama ya. Sekarang PBC ID user, PBC ID nama, kita tambah seperti itu. Oke, sekarang di sini user dengan nama kita, berarti sini PBC ID nama all trim pengguna titik ID nama seperti itu. Jadi di sini selamat datang misalnya, nama pengguna saja kita tampilkan ya. Jadi all trim PBC langsung saja PBC ID nama seperti itu. 64 informasi. Seperti itu ya. Oke. PBC ID nama. Jadi di sini ID nama menyimpan ID tipe, yang pengguna tadi tinggal kita cek saja kalau logitnya seperti itu ya. Oke, jadi sekarang kita close saja dulu ini. Ada yang kurang katanya, tanda kurung. Oke, sekarang kita close. Lalu di perintah logout ya, di perintah logout itu harus kita atur kembali perintah logoutnya. Jadi di sini kita tutup dulu. Di menu utamanya di class lib-nya ini, di sini kita edit dulu ya. Screen image-nya kemarin kan ini ya, ini label 1 ya, ini logo label 1 berarti bukan di situ, di password benar ya. Jadi password benar di sini berarti POM login 2 ini untuk mengupdate data di screen image ya. Jadi di sini kita tambahkan lagi update data screen image ya, screen titik img titik apa kemarin img image, saya lupa. Kita lihat dulu pertama kalau benar, screen img desktop label 1 caption ini kita ambil. Di sini kita ambil Duma app nya ya. Ctrl C, kita close saja ini, close saja di sini ya, di sini Ctrl V. Do ini memanggil menu kita, menjalankan menu. Screen image ini untuk mengakses screen layar utama kita ya. Jadi di sini kita isi PBC ID nama ya, di SPOM release-nya belum. Baru setelah itu kita tampilkan pesan ya, baru di SPOM release. Oke. Nah sekarang kalau sudah, kita coba close dulu ini. Kita lihat untuk menu logoutnya ya. Menu logoutnya jangan lupa. Menu logout itu ada di menu utama ya. Menu logout kita lihat ada di menu yang kita buat dengan menu Box Pro ya. Di sini kita buat menu awal, kita lihat dulu. Edit. Nah di sini ya. Kita edit saja. Berarti di sini ID user sama dengan kosong ya, bukan ID user ya. Ya ID user or PBC ID nama sama dengan kosong, ya, tidak boleh semua kosong. Dan kalau kosong ya dianggap logout ya. Nah di sini kemudian dia logout. Ini login ya, untuk login kalian kosong. Oke. Nah sekarang di sini untuk logout ya, kita yakin mau logout, berarti di sini yang kita hapus PBC ID user, PBC ID nama kita hapus semua, lalu PBC ID type kita kosongkan juga. Nah seperti itu. Demikian. Oke, sekarang sudah ya. Jadi coba kita tes kan programnya. Sekarang kalau login dipanggil ini bukan yang login 1 ya, tapi P2 ya, yang pakai database-nya. Ini yang P2
Kemudian di sini juga P2. Jadi sini P2. Ini V2, yang ini V2, yang ini juga V2. Ya, kita raba P2 semua sini. Terus ini juga P2, ini V2. Di sini kita ganti V2, sini kita ganti V2 seperti itu. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oh, ini di compile dulu ya. Kita compile, menu generate ya. Yes, generate. Yes, seperti itu. Oke, sekarang kita coba compile aja langsung. Compile, will. Oke. Yes. Oke, compile-nya sudah. Ini komplit ya. Coba kita tes sekarang. Sekarang kita login ya, login. Oke, ini ada gambarnya, berarti sudah versi 2. Kita salahkan dulu. Terjadi, maaf, user password salah. Sekarang kalau kita misalkan menambahkan ID yang benar, atau ID-nya salahkan dulu, passwordnya benar, 2021. Oke, password salah tetap. Kalau ini kita benarkan, 8. Nah, kalau kita kosongkan misalkan ID user tidak boleh kosong, yes. Sekarang kalau kita kosongkan, ini kosongkan juga, berarti dia kosongnya yang duluan ini pindah ke sini kursornya ya. Yes, tidak boleh kosong. Oke. Nah, 32/4 nggak usah perlu, dari 32/4 cukup 16 saja ya. Kita masukkan tuh 23 4 5 6 7 8 5 4 678, passwordnya 2021. Enter. Oke, passwordnya benar. Selamat datang super admin. Oke, maka keluar menu master dan transaksi, dan sini super admin. Karena kalau kita logout ya, PBC ID nama is not found. Aduh, PBC ini PCB ya. Oke, nanti kita benari dulu ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kita buka dulu VisualFox Pro nya seperti set default. Oh, ini sudah ada nih, set default tuh. Pindahkan lokasi folder ya. Lalu kita buka app kita. Kejadiannya pada saat di logout ya. Jadi pada saat di logout dia error. Kita lihat sini. Di sini ya. Kita lihat menu awal. Kita buka edit. Sini. Tadi kalau PBC ya, PBC benar ini. Anda yakin mau logout benar? PBC ID nama ini PCB, harusnya PBC ya, PBC itu. Oke, kita simpan lagi, kita compile dulu ini. Compile, kemudian kita perbaiki juga menu login 2 nya. Ini 2 tombol ini kita hilangkan ya, tombol minimize dan maximize nya. Dari properties kita cari, namanya properties min button dan max button, MMMM ya, max buttonnya kita add kan, lalu min button juga kita add kan, min buttonnya add. Dan nanti yang tertinggal cuma tombol close saja. Itu tinggal tombol close. Kita jalankan lagi coba. Oke, tidak ada masalah ya. Oke, sekarang kita coba close. Kita compile lagi coba. Build. Oke. Sip. Yes. Complete. Kita coba uji coba sekarang. Sini. Oke, kita login saja. 2 3 4 5 6 8 2021. Oke, super admin. Sekarang kalau kita logout, yes, oke, berhasil ya. Oke, sekarang coba kita uji lagi kalau salah tadi teman. Ini benar. Oke ya, sudah berhasil ya. Jadi
untuk koneksi ke database-nya sudah berhasil, tinggal lagi sekarang kita bagaimana untuk mengunci. Jadi kalau passwordnya salah berapa kali usernya akan terkunci dengan menambahkan suara ya, file suara atau soundnya. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.